Eh, Adapun materi yang terkait dengan bimbingan skripsi, sambil berjalan kita mengikuti perkuliahan metode penelitian. Ini adalah poin inti atau topik inti dari materi bimbingan skripsi. Dan Bapak nanti akan kirimkan di grup untuk kalian pelajari tahapan-tahapannya. Perlu diketahui bahwa di tahun ini, untuk tahun depan, untuk kalian semester 7 dan 8 nanti, bimbingan skripsi dan buku pedomannya itu mengalami revisi. Karena mengalami revisi, tidak bisa lagi sama dengan yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang pertama nih, pendahuluan dan persiapan skripsi. Jadi materi metodologi penelitian adalah materi yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi. Diharapkan bulan November itu kamu sudah memiliki draft proposal. Kamu baru masuk? Iya, Bapak tadi keundangan dulu. Tadi tapi udah lumayan. Keundangan. Iya, Bapak, maaf. Kemenang gitu mungkin mah. Iya, Bapak. Kamu nyeperakin kuliah. Keundangan mah bisa penting. Iya kan saudara jadi. Naik saudara mah komo. Sampai temenan gitu ah. Mungkin buat kamu jadi bahan ini, bahan kuliah gitu. Ya, Iya. ini yang ditulisnya setengah, Iya. setengah hadir. Setengah ke tengah. Ya. Kemudian di pertemuan kedua itu membongkar buku pedoman skripsi. Karena buku pedomannya juga bakal terjadi perubahan, pasti nanti akan dibahas dulu tentang struktur penulisan proposal dulu yang akan dipakai untuk di tahun ini dan seterusnya. Kemudian kamu pun akan diminta untuk eh, mendalami pemilihan dan pembatasan topik penelitian. Dan ini dimulai dari membahas yang pertama ini, konseptualisasi masalah penelitian. Minggu depan itu tentang menentukan masalah penelitian. Minggu depannya lagi menentukan pendekatan penelitian. Minggu depannya lagi tentang studi pendahuluan. Dan itu sangat berkaitan antara pertemuan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekalian tugas saja, tolong dicatat. Kamu harus melakukan telaah secara online berdasarkan software-software yang nanti akan Bapak sebutkan untuk kalian dalami, kalian pelajari, dan kalian praktekkan. Yang pertama adalah kamu harus mengkaji tentang di YouTube itu, kamu nanti bisa baca ya, bisa nonton maksudnya. Ada eh, banyak website, banyak channel YouTube yang membahas tentang bagaimana cara melakukan pencarian masalah penelitian, research gap, novelty, dan lain-lain. Eh, yang kamu harus pelajari pertama tentang penggunaan publish or perish, Harzing publish or perish. Sebutnya tutorial nih, kamu kalau misalkan nanti tulis Harzing POP, POP dan Force Viewer. Ini saling berhubungan. Banyak sekali di internet, di YouTube terutama, tutorial-tutorial yang kamu bisa pelajari. Contoh nih, analisis bibliometrik menggunakan Force Viewer dan Publish or Perish. Mapping research menggunakan Publish or Perish dan Force Viewer untuk pemula. Ada lagi, tips jitu menemukan novelty penelitian menggunakan Publish or Perish dan Force Viewer. Maksudnya novelty kebaruan. Artinya, kalau kamu melakukan penelitian, itu jangan sampai hanya melakukan replikasi atau pengulangan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.
Harus jelas apa perbedaan. Ah, tuh pada iya mas skripsi iya meureun moal naon. Justru karena ini skripsi, mahasiswa pada saat S1 itu harus serius bikin skripsinya. Termasuk dosennya kudu serius juga nggak bimbing. Ulah hanya gara-gara iya bang suci biasa-biasa we. Itu biasanya kejadian mahasiswa jadi malas dengan skripsi itu bener karena tidak dibimbing. Ada yang lebih parah. Mahasiswanya ngerasa harus kudu halus-halus ting pan penting mah beres we. Tuh kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Jadi kamu silakan tulis di toolbar Google-nya tutorial Harjing Pop dan Post Viewer nanti untuk mencari gap research gap dan novelty penelitian. Nah, ini. Silakan nih. Cara download dan install Post Viewer dan Publish or Perish. Nah, iya diajar. Cara mudah mengumpulkan artikel ilmiah. Ya. Itu baru satu. Baru dua. Yang kedua, yang ketiga, tutorial menggunakan Open Knowledge Map. Open Knowledge Maps. Nih, Open Knowledge Maps. Penting nggak diketahui, wajib tahu. Apa itu? Ini adalah salah satu AI yang bisa kamu pakai untuk mencari research gap. Nih, lihat. Ada tutorialnya. Tuh. Temukan ide dan novelty penelitian dengan Open Knowledge Maps. Tuh. Ada lagi. Mencari research gap menggunakan Open Knowledge Maps. Jadi kamu teh bakal diminta melakukan pencarian-pencarian secara online begini, hasilnya di print out, hasil di dalam tampilannya di screenshot. Jadi nanti pada saat kamu paparan seminar proposal, kamu ditanya, kenapa judul kamu itu? Apa yang sudah kamu lakukan dengan dengan tema itu? Sudah membaca referensi berapa buah? Artikel apa saja yang kamu sudah baca? Untuk ketemu satu judul saja. Yang judul itu beda antara yang sudah orang lain lakukan dengan yang akan kamu lakukan. Gitu. Nah, ada lagi. Open Knowledge Maps mencari jurnal ilmiah secara sistemis, novelty penelitian, dan research gaps. Itu bisa mencari gap penelitian dengan AI begini. Kan biasa nama, ngumpulkanlah judul-judulnya, ngumpulkan KB dibaca di jiji, oh tanggal lah ini nama, di zaman gitu. Bisa gunakan teknologi. Lalu ada juga tutorialnya yang keempat adalah tentang Research Rabbit. Research Rabbit. Rabbit teh non kelinci. How to use Research Rabbit. A total beginner's guide to Research Rabbit. Free AI for literature review. Research Rabbits makes research faster and easier. Tutorial gap research dengan Research Rabbit. Tuh, dengar. Mencari referensi dengan Research Rabbit, mengembangkan satu jurnal menjadi lebih banyak dengan RAND, menelusuri referensi artikel secara cepat dan dengan Research Rabbit. Pokok nama, pelajari, dan dalami. Gitu. Waktu kamu 1 minggu sampai dengan minggu depan, poin 1, poin minggu dah kedugas siap judul apa, penelitiannya apa, bukan judul, masalahnya apa, dan lain-lain. Oh, lagi kuliah. Pak, lagi kuliah apa, Pak? Tunggu.
Lagi kuliah. Pegang biasaan. Kita bantuan deh. Ya, kurangnya bantuannya ya. Begadang. Nih, tutorial Force Fever lengkap, cari research gap dan novelty dari Scopus. Tuh, sok, cari. Oke, jadi 4 lah. Publish or perish, Force Fever, Research Rabbit, dan Open Knowledge Maps. Tugasmu adalah mencari research gap dan novelty penelitian yang akan kamu lakukan. Ada ya? Yain aja, yain. Pasti akan ada pertanyaan. Pak, kan abdi teh karak diajar metode penelitian lagi. Akhirnya geus rek nyeun proposal. Ngerti ge encan. Matuh gitu. Mata kuliah ge kudu dipelajari. Matakan kudu kuliah oge. Matakan kudu benar. Karena mata kuliah ini bersinggungan dengan kepentingan pelulusan kamu sendiri. Kamu bayaran lengkap, karena pernah telat, masuk kuliah, tapi tegian skripsi, kamu lulus. Masalah skripsinya kan judulnya kudu ditulis, fisiknya kudu ayat. Bahkan di beberapa kampus yang lain mah, si skripsi teh di artikel jurnal kan. Setelah artikel jurnal, dipublish hasil risetnya. Oke, berarti kalau begitu tugasnya jelas. 4 itu gunakan. Itu nanti akan kamu jadikan sebagai alasan secara ilmiah kamu mengambil topik penelitian atau variabel penelitian atau judulnya kunaon eta. Ya. Nah, tadi teh ya, Pak Pan abdi teh kakarek diajar metrikna ge kumaha atuh ngamimitianana. Ya, tinggal di dieu. Saya coba buatkan sebuah diskusi gampang yang dilakukan antara mahasiswa dengan ChatGPT. Tapi emang ChatGPT-nya berbayar ya. Tapi kamu bisa ikuti tahapan-tahapannya. Coba lihat baik-baik. Saya adalah, nanti kita bisa ganti ini. Saya adalah mahasiswa semester akhir. Itu naon teh, saya tertek nomor 9. Tema di atas, bagaimana? Oke. Ini lihat. Kita akan coba ganti dengan PGMI. Saya adalah mahasiswa semester akhir yang akan menulis proposal penelitian untuk skripsi. Saya ada di prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jika Anda berperan sebagai dosen, akademisi, dan peneliti yang telah berpengalaman dan yang ahli dan berpengalaman dalam melakukan penelitian, bisakah Anda berikan tema-tema penelitian yang aktual untuk saya jadikan pertimbangan judul dalam proposal penelitian saya? Ingat ya, pertimbangan. Artinya, dia harus memberikan peluang kita memilih. Kita klik send. Maka jawabannya adalah tentu saya bisa memberikan beberapa tema penelitian yang relevan dan aktual untuk Anda, khususnya bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Bagaimana? Satu, peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui pelatihan berbasis teknologi digital di madrasah ibtidaiyah. Berarti fokusnya guru. Peran pendidikan karakter dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di madrasah ibtidaiyah. Simak. Evaluasi kurikulum PAI di madrasah ibtidaiyah, studi kasus pada kurikulum 2013. Ini PAI berarti banyak ya, kurang lebih fikih akidah akhlak KI. Muat. Evaluasi kurikulum PAI di madrasah ibtidaiyah, studi kasus di pada kurikulum 2013. Ini biasanya penelitian kualitatif. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa madrasah ibtidaiyah. Ini
eh, kualitatif. Analisis pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap pemahaman materi oleh siswa di madrasah ibtidaiyah. Tuh. Sampai dengan 10 buah. Kita nanya lagi ke dia. Om, mana ya? Menurut Anda, menurut Anda, manakah yang memiliki novelty tinggi? Kita nanya. Apa jawabannya? Dari data tema yang diberikan, beberapa topik memiliki potensi untuk menghadirkan novelty karena dia berdasarkan relevansi dan tantangan terkini di dunia pendidikan. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah. Peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui pelatihan berbasis teknologi digital di madrasah ibtidaiyah. Apa novelty-nya kata dia? Di tengah digitalisasi pendidikan, penelitian ini mengangkat bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Guru di SD pasti dititah ngesian nom, dapodik nom, kita ngesian nom sih, aplikasi nom sini SD di madrasah sarwakan di NU ngisian NUPT nom absen, emis, emis mah nanti buat sarana prasarana. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa di madrasah ibtidaiyah. Ini novel ini. Tapi sekali lagi ini belum kita buktikan karena ini baru kita minta jawaban dari ChatGPT. Kade, kesalahan fatal mahasiswa pada saat menggunakan AI adalah dia selalu meminta hasil dari apa yang dilakukan oleh ChatGPT. Bukan berproses bagaimana berdiskusi dengan dia, kita belajar dari jawaban dia, lalu mengarahkan pada apa yang kita inginkan, sehingga jawaban dari ChatGPT itu jawaban yang mengalir dari awal sampai akhir. Kita ngobrol itu kudu naon malah pak pedang. Dan itu dilakukan oleh ChatGPT. Atau penerapan pendidikan inklusi di madrasah ibtidaiyah. Atau persepsi grup MI terhadap pembelajaran daring pasca pandemi. Atau, kata dia, pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi akademik siswa di madrasah ibtidaiyah. Nanti kalau kamu mendeteksi satu kata untuk jadi judul, dari judul, kan dimasukkan kena research gap, dimasukkan karena research rabbit, dimasukkan karena open knowledge maps. Kamu nanti perhatikan, yang ditulis hanya kata kuncinya saja. Gitu. Tuh. Nah, berdasarkan tema di atas, saya merekomendasikan dan mempertimbangkan peningkatan kompetensi guru pedagogi atau penerapan pendidikan inklusi di madrasah ibtidaiyah. Kedua tema ini menawarkan kontribusi yang lebih besar. Coba kamu cek di min ini. Min apa? Min kompak. Ada tuh anak autis yang belajar di sini. Adakah anak berkebutuhan khusus selain autis yang ada di sana? Itu bisa diteliti jadi judul naon. Pendidikan inklusi di madrasah ibtidaiyah. Kamu nanti kemarin PPK di mana deh? Hah? Gimana? Darussaada. Jumlah siswanya banyak gak? 200. Banyak tuh. Ayah tuh anu berkebutuhan khusus. Ayah tuh apa? Apa waktu? Nah, sekarang kalau saya pilih tentang peningkatan guru dalam teknologi digital melalui peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui pelitian berbasis teknologi digital (PMI) ya. Saya pilih yang ini, Bos.
Bagaimana saya yakin bahwa judul tersebut memiliki novelty tinggi? Tanya heula, tong langsung percaya wae. Jeng jeng. Untuk memastikan bahwa tema peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui pelatihan berbasis teknologi digital memiliki novelty tinggi, Anda bisa melihat dari faktor-faktor di bawah ini. Tuh, pemenuhan kebutuhan. Tuh, cek si chat GPT. Nah, ia can nguti referensi can. Belum. Tuh, maksudnya sih betul harus. Bahwa penelitian tadi tentang, nanti itu, tentang nanti, tentang nanti, kompetensi digital, pelatihan berbasis kompetensi digital. Ah, jadi cek mana peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui pelatihan berbasis teknologi digital. Artinya dengan pelatihan teknologi digital itu akan meningkatkan kemampuan si guru dalam mengajar. Kan idealnya gitu. Tapi ayat tuh gitu. Tapi apakah yang akan diteliti oleh kita? Belum tahu. Nah, berarti kalau begitu, Pak, kata ChatGPT, apa yang mesti saya lakukan? Kita tanya lagi. Saya ingin Anda buatkan 5 buah judul penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Saya ingin Anda buatkan 5 judul penelitian kuantitatif dari topik tentang pendidikan inklusif di kota Sukabumi. Amat kota Pak, kabupaten Pan saya orang kota. Tuh dipanggilkan. Pengaruh implementasi pendidikan inklusif terhadap pencapaian prestasi akademik siswa di sekolah dasar di kota Sukabumi. Nanti sekolah dasarnya ganti ke MI. Ya, respect. Kalau kuantitatif itu, kalau kualitatif tidak syarat. Persepsi guru terhadap keberhasilan program pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama di kota Sukabumi. Bla 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 bla. Kamu tinggal cari kata kuncinya. Karena nanti masuk post viewer, masuk Paulus Orveris, open knowledge map, research rabbit, itu pakai kata kunci. Seperti contoh deh, nomor 3. Persepsi guru tentang keberhasilan program pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama di Kota Sukabumi. Cik kira-kira kata kuncinya non white. Satu. Lagi. Bisa pendidikan inklusif, bisa program pendidikan inklusif. Gitu. Cara neangan judulnya tuh jauh-jauh. Atau kia coba kamu cek di Google, sudah ada berapa skripsi atau tesis yang risetnya di min satu Sukabumi. Cuma kan repotnya kudu dicari hiji ya tidak tahu. Jadi penelitian ini nanti penelitian di min satu Sukabumi.
Judul. Kira-kira ini apa sih judul-judul skripsi, tesis, bahkan mungkin disertasi yang dilakukan di mana? Satu. Nah, oke, tinggal cek kalau saya peneliti tentang ini sudah ada belum? Kan gitu, benar. Nih, nih, kita kadang-kadang menipu juga ya. Dan ke mana sebenarnya naon? Min satu Sukabumi berprestasi raih ridho ilahi. Ikon, dia telat, dia lemot. Nih, artikel jurnal. Bukan malah tesis tuh. Manajemen kurikulum merdeka belajar dalam penguatan profil pembelajar Pancasila di MI Min 1 Banyumas. Dan dia sangat open. 143 halaman gitu loh. Nah, masih kena ulang-ulang buku ya. Tuh, Min 1 Sukabumi. Oke, Aditya. Oke, tah eta teh di antara cara-cara untuk menyusun sekarang can connect ya ngawang-ngawang kan. Jadi itu cara untuk menampilkan masalah penelitian kita. Karena boleh jadi masalah penelitian itu jadi judul bisa. Pak bisa ke masalah itu jadi judul bisa, tapi pasti ada komponen dari judul itu yang akan jadi judul baru. Gitu. Apalagi ya? Sudah kayaknya. Sekarang sudah pukul 11.40. Istirahat dulu lah ya. Itu 12:30 kita masuk lagi. Keluar jam 2 ya. Hah? Satu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi matrik, silakan tanyakan, termasuk pembuatan skripsi. Ya. Oh, Nanti hasil nilai fitness itu terbentuk